Dan langsung saja pemirsa untuk membahas fenomena ini sudah bergabung bersama kami ada pengamat IT Mas Heru Sutadi dan Komisioner KPAI ada Mas Kawian. Selamat pagi Mas Heru, Mas Kawian. Selamat pagi Mas Aldi, Mbak Dian. Ya, kita ke Mas Kawian dulu kali ya. Mas, ini semakin banyak ini kasus kekerasan, pembunuhan yang melibatkan anak-anak dan juga remaja. Ini apa sebetulnya yang menjadi faktor pemicunya begitu, selain karena mungkin perkembangan teknologi yang begitu pesat, tontonan yang begitu banyak pilihan sekarang. Kayaknya kita ke Mas Heru dulu nih. Boleh, Mas Kawian nampaknya dulu. masih belum tersambung. Mungkin pertanyaan yang sama boleh dijawab Mas Heru. Mas Heru, ini bagaimana nih fenomena kekerasan dan juga pembunuhan yang melibatkan anak-anak ini dan juga remaja semakin banyak. Ini apa faktor utama pemicunya, Mas? Ya, memang kita harus meneliti lebih jauh, mungkin kasus per kasus ini bagaimana latar belakang sehingga hal tersebut terjadi gitu ya. Tapi memang perkembangan digitalisasi juga mempengaruhi bagaimana sikap emosi dari anak-anak kita. Dari banyak penelitian, misalnya games gitu ya, kemudian juga tayangan televisi juga mempengaruhi bagaimana anak-anak kita berperilaku di masyarakat, termasuk juga di sekolah gitu ya. Dari penelitian tersebut disampaikan bahwa dengan menonton kekerasan gitu ya, apakah game online, kemudian juga penyiaran televisi, ini juga mempengaruhi bahwa anak-anak kita lebih agresif gitu ya, lebih agresif. Kemudian di sisi lain juga ada penurunan nih, mereka roh sosialnya menurun, kemudian empatinya juga menurun, termasuk juga terjadi penurunan moral. Sehingga memang kita juga ya mungkin kita perlu kerja bersama lah gitu ya, untuk bagaimana jangan sampai nanti anak-anak kita yang menjadi masa depan Indonesia juga gitu ya, ini bermasalah ketika terkait dengan kekerasan. Karena walaupun juga ada banyak penelitian yang mengatakan ini nggak ada hubungannya apa, tapi mayoritas penelitian mengatakan ada korelasi nih, misalnya termasuk game online dengan kekerasan yang terjadi pada anak-anak ini. Mas Heru, tapi memang kita bisa sama-sama menyaksikan ada memang adegan-adegan kekerasan di game online tersebut. Ya. Banyak sekali yang kemudian dikonsumsi oleh anak-anak kita tanpa adanya parental guide atau bimbingan, pembatasannya dampingan dari seperti orang apa tua. Baiknya gitu loh, Mas Heru? Apa tidak boleh sama sekali sebetulnya? Apa perlu regulasi yang lebih ketat lagi akan permainan-permainan seperti itu? Iya, permainan game saya mengandung unsur-unsur kekerasan di dalamnya. Ya, sebenarnya kalau di Indonesia secara internasional kan memang game itu memiliki rating usia gitu ya. Jadi katakanlah di Amerika Serikat sendiri memiliki aturan-aturan misalnya untuk semua usia, kemudian juga early childhood gitu ya, kemudian juga ada mungkin yang teen gitu ya. Di Indonesia juga ada batasannya, misalnya ada yang untuk 3 tahun, ada yang 7 tahun, 13 tahun, 18 tahun gitu ya. Nah, ini yang memang pertama kali harus diterapkan gitu. Jadi katakanlah misalnya game, termasuk juga tayangan televisi ya. Kita juga punya aturan SP3SS misal gitu ya. Ini harus dipatuhi. Jadi kalau misalnya tayangan untuk 17 tahun ke atas gitu ya, atau 18 tahun ke atas, itu hanya ditujukan untuk yang 18 tahun ke atas gitu. Sehingga anak-anak sebaiknya memang tidak kita jaga untuk mereka tidak memainkan permainan tersebut gitu ya. Nah, termasuk juga memang para yang membuat gamenya nih. Karena kadang-kadang misalnya ada game-game yang seolah-olah itu ini untuk anak-anak lah, untuk teen gitu ya, untuk yang 13 tahun segala macam, tapi ternyata di dalamnya itu tayangan-tayangan yang mengandung kekerasan, kemudian juga narkoba gitu segala macam gitu, sehingga sebenarnya nggak cocok nih untuk anak-anak gitu. Jadi memang ini perlu kerja bersama. Tadi kita mungkin juga sebagai orang tua juga mengawasi anak-anak kita mana game yang cocok, kemudian juga publishernya juga harus menerapkan usianya secara benar, dan juga tentu harus ada pengawasan. Jadi kalau misalnya tidak ada pengawasan dari regulator, kemudian kita juga sebagai orang tua misalnya abai, anak-anak bebas main game mana saja, ya hasilnya ya mungkin kekerasan itu terjadi. Karena betapapun juga ada tendensi anak-anak meniru gitu ya, meniru apa yang terjadi di game, sehingga ya terjadi kekerasan seperti banyak yang terjadi, misalnya ada pembunuhan massal dengan tembakan di sekolah segala macam. Sampai gitu tadi ya. ada anak kecil yang terinspirasi untuk menjual organ, itu saya mendengarnya miris sekali ya. Kayak kita ke Mas Kawian saja. Mas Kawian, ini bagaimana KPAI melihat adanya game dengan unsur kekerasan di dalamnya? Tidak hanya kekerasan, nampaknya ada pornografi juga, narkoba juga tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Heru. KPAI melihat
adanya layanan online, games, kemudian juga layanan televisi ataupun film streaming yang saat ini marak juga bisa diakses, ini kan juga terkandung unsur-unsur yang mungkin bisa membahayakan karakter tumbuh kembang anak. Bagaimana KPI menyoroti hal ini disambungkan dengan saat ini marak anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan sampai pembunuhan bahkan? Baik, terima kasih. Pertama-tama izinkan saya mengomentari tadi tayangan beberapa berita di awal bahwa tentu saja kita sebagai orang tua merasa prihatin ya terhadap kasus-kasus seperti itu, kekerasan-kekerasan yang melibatkan anak. Juga tadi itu peristiwa itu, berita tadi itu terjadi di bulan Ramadan ya. Nah, saya ingin menginformasikan juga, saya tinggal di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, baru-baru ini di Jakarta Selatan itu ada 15 anak ya, anak di bawah umur yang ditangkap polisi, diamankan karena mereka tawuran di pagi hari menggunakan sarung, dan sarungnya itu di ujungnya yang diberi batu sehingga membuat lawan tawuran itu pada luka, memar dan sebagainya. Ada 15 anak yang ditahan polisi. Nah, itu sekali lagi saya ingatkan kepada orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya ya. Jangan karena anak itu keluar dibiarkan merasa aman tanpa pengawasan dan sebagainya. Jadi itu di bulan puasa ini supaya anak-anak kita juga tetap dalam pemantauan, terutama pasca sahur, pasca sholat subuh dan sebagainya. Nah, terkait dengan kekerasan yang secara umum, bahwa kita juga merasa prihatin bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak itu sebagian diinspirasi oleh tayangan tontonan, baik itu tayangan televisi maupun tayangan di media sosial ya. Mereka menjadikan hal itu sebagai acuan atau referensi. Itu terjadi karena anak-anak yang menonton itu tanpa panduan, tanpa bimbingan, dan tanpa pengawasan orang tua. Jadi menurut saya selaku KPAI bahwa orang tua harus selalu mendampingi anak-anak ya, baik ketika menonton media sosial, memegang handphone maupun menonton tayangan televisi, harus selalu dalam pendampingan dan pengawasan, karena anak-anak kan dalam mencerna sebuah tayangan kan masih harus terus bimbingan, perlu penjelasan dan sebagainya supaya mereka tidak meniru mentah-mentah apa yang mereka saksikan. Baik, Mas Kawian, apa yang sudah dilakukan pihak KPAI melihat kejadian-kejadian seperti ini? KPAI tentu melakukan pengawasan ya terhadap pelaksanaan perlindungan anak ya, baik yang menyangkut masalah pemenuhan hak anak maupun yang menyangkut mengenai perlindungan khusus anak. Nah, tentu KPAI mengajak para pihak ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat untuk bersama-sama kita mengawal anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita terkait dengan media sosial ya. Janganlah anak dibiarkan begitu saja untuk main game, untuk pegang handphone, untuk bermedia sosial dan sebagainya. Sekali lagi bahwa anak-anak itu dalam bermedia itu perlu pengawasan, perlu pembinaan dan perlu pendampingan. Kalau perlu kita cek apa yang dilihat oleh anak kita, berteman dengan siapa anak kita, tontonan apa yang mereka tonton dan sebagainya. Baik, Mas Kawian, Mas Heru, selanjutnya kita punya kutipan informasi berikut, kita boleh saksikan bersama-sama. Dari dalam laman kemendikbud.go.id disebutkan ya bahwa berdasarkan penelitian Iowa State University Amerika, bermain game ini yang mengandung kekerasan selama 20 menit dapat mematikan rasa stimulus. Dan jika dilakukan terus-menerus dapat menimbulkan kecanduan, ini berdampak buruk kepada anak-anak, termasuk kehilangan empati dan akan mudah melakukan kekerasan. Nah, berikut ada beberapa game ya yang berisi kekerasan yang sebaiknya tidak dimainkan oleh anak-anak di bawah umur. Boleh deh dicek ini para orang tua, apakah anak-anak Anda memainkan game ini di gawai mereka ya.
Kadang-kadang kalau orang tua ngecek ya, anak-anak kan risih gitu, Mas Kawian perasaannya, ih kepo deh mama papa gitu. Apalagi kalau kita cek-cek ya teman-temannya siapa ya, aduh ada sifat defensif pasti dari mereka. Nah ini mungkin ada tips-tips untuk komunikasi ke mereka seperti apa, pengawasannya seperti apa, apakah dilakukan pembatasan berapa jam, berapa menit nih sehari ini aku bisa lihat medsos atau aku boleh nonton televisi ataupun main game. Boleh saya komentari? Boleh, silakan monggo Mas Kawian. Ya, izin ya. Saya kira perlu dilakukan komunikasi terbuka ya antara orang tua dan anak-anak. Komunikasi terbuka itu memungkinkan anak bersedia untuk diawasi, dikontrol oleh orang tua, dan orang tua juga mau mengontrol, mengawasi apa yang ditonton oleh anak-anak. Jadi memang saya menganggap bahwa game ya, permainan game terutama game online itu mungkin ada sedikit positifnya, tetapi lebih banyak negatifnya. Apalagi kalau anak-anak sudah kecanduan ya. Kalau sudah kecanduan di rumah dia hanya akan main game, acuh dengan lingkungan, acuh dengan apa yang terjadi di rumah ya. Kemudian juga bisa berakibat fatal seperti asosial dan sebagainya. Tidak mau bergaul dengan masyarakat, hanya di kamar main game dan sebagainya. Itu saya kira yang harus diwaspadai oleh kita semua. Sekali lagi bahwa supaya anak-anak mau dikontrol, mau diawasi, perlu disepakati lah komunikasi. Ada rules ya dalam rumah tangga dari orang tua kepada anak ya, Mas Kawian. Saya ke Mas Heru saja. Mas Heru, tadi kan sudah ada beberapa games ya yang dikutip dari Kemendikbud, game-game yang memiliki unsur kekerasan di dalamnya dan disarankan tidak dimainkan oleh anak-anak gitu. Nah, kalau menurut Mas Heru sendiri melihat game-game tersebut ini bagaimana, Mas? Apakah kemudian ini serta-merta anak-anak tidak boleh memainkan game itu, karena tadi juga dikatakan bahwa 20 menit bermain game itu saja sudah bisa menghilangkan empati. Ini pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian bisa bermain game tapi dengan sehat tanpa menghilangkan unsur kesenangannya juga begitu bagi anak-anak. Regulasi apa yang sudah dibuat ini, yang perlu dibuat oleh pemerintah? Ya, jadi ini menarik ya. Yang pertama itu tadi kan kita harus strict pada batasan usia gitu ya. Jadi kalau jangan kita memainkan game yang bukan diuntukkan untuk usia kita gitu ya. Katakanlah kalau kita belum 17 ya jangan memainkan game yang 17 tahun misal gitu ya. Nah, cuma kan memang juga mereka ini publisher gamenya juga tricky juga gitu ya. Kalau misalnya 17 tahun sampai mau main gitu, mungkin seperti itu pemikirannya dengan menambah rentang usia katakanlah dari yang 17 tahun menjadi yang remaja, penggunanya kan akan lebih banyak, sehingga yang harusnya 17 tahun diturunkan menjadi yang untuk remaja ya. Mereka itu merupakan hal-hal yang sebenarnya kita lihat ini sebagai kecurangan. Ini yang harus juga pengawasannya dari pemerintah, mungkin juga termasuk juga teman-teman dari KPAI untuk benar-benar mengawasi ini gamenya ini benar nggak sih batasan usianya untuk remaja atau memang nih untuk yang benar-benar dewasa gitu ya. Karena kan tadi ada unsur nudity, kekerasan, kemudian juga narkoba segala macam gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa apakah bisa katakanlah gamenya sesuai dengan usia gitu ya. Kemudian kita bisa bermain sepanjang waktu gitu. Nah ini yang juga perlu kita juga perhatikan gitu ya. Karena betapapun juga misalnya anak-anak kan waktunya juga kan nggak seharian itu dihabiskan untuk bermain game gitu ya. Karena mereka ada kewajiban untuk bersekolah segala macam yang memang harus ada pengawasan juga dari orang tua, mungkin di sekolah juga dari guru untuk melihat apakah anak-anak ini bermain gamenya kelewat batas gitu loh. Ya mungkin sekarang juga ada pandangan, nanti kan sampai tahu mereka jadi pemain e-sport segala macam gitu ya. Tapi memang ada usia-usia yang memang mereka juga harus tetap fokus di pelajaran gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada game, tambah lagi game kekerasan yang mempengaruhi bagaimana agresivitas mereka terhadap di lingkungan sosial, misalnya dengan teman-teman segala macam gitu ya. Ya intinya tadi dua itu, pembatasan usianya harus jelas, isinya pun juga harus benar-benar sesuai, dan juga memang harus ada batasan waktu lah kalau misalnya mereka pada usia sekolah untuk memanfaatkan waktunya untuk ya mungkin untuk belajar segala macam gitu ya. Oke, baik. Mas Kawian mungkin punya tanggapan dari tadi rekomendasi Mas Heru? Sepakat yang disampaikan oleh Mas Heru, dan sebenarnya Kementerian Komunikasi dan Informasi juga sudah punya pendekatan ya, 3 pendekatan yang dibuat untuk menghalau konten-konten yang tidak cocok dengan anak ya. 3
tiga pendekatan itu adalah pendekatan regulasi, pendekatan teknologi, dan juga pendekatan sosial budaya. Di pendekatan teknologi misalnya Kementerian Kominfotik, ya Kementerian Komunikasi sudah punya alat yang untuk mendeteksi dan men-take down itu konten-konten yang tidak sesuai dengan anak, ya, juga konten-konten pornografi dan sebagainya. Hanya saja memang kadang-kadang perkembangan teknologi terlalu canggih sehingga ada hal-hal yang di luar jangkauan pendekatan itu. Jadi masih ada saja konten-konten yang tidak sesuai dengan anak bisa diakses oleh anak dan sebagainya. Dan saya kira selain pendekatan itu kan pendekatan sosial budaya dalam hal ini keluarga, sekolah sangat penting. Jadi kita tidak hanya menyerahkan kepada teknologi tapi juga sekolah, anak dan orang tua dan saya kira saya perlu garis bawahi bahwa orang tua merupakan penjaga gawang terakhir yang bisa menyelamatkan anak dari konten-konten yang tidak pas, baik itu game online, media sosial dan sebagainya. Ya, mungkin saya tambahkan Pak Kawian ya. Jadi memang juga kita juga harus mengawasi tumbuh suburnya warung-warung game online ini, karena kita nggak tahu nih game online-nya seperti apa saja yang bisa diakses gitu ya. Dan mereka biasanya juga berkumpul bermain sekian banyak orang, dan tidak hanya orang yang di ruangan itu aja gitu ya, tapi kan juga mereka juga terkoneksi dengan orang-orang lainnya gitu ya. Sehingga memang proses komunikasinya juga harus kita lihat nih, ada komunikasi apa nih antar mereka gitu ya. Karena tadi bisa jadi nanti ada orang yang jual ginjal, kemudian juga mereka melakukan satu komunikasi dengan lainnya sehingga juga mengajak teman-temannya untuk menjual ginjal gitu ya, atau melakukan kekerasan. Itu kan bisa saja terjadi, karena kalau misalnya melalui komunikasi dengan WhatsApp atau apa yang mungkin dibaca orang tuanya gitu ya, tapi ada pesan-pesan tersembunyi yang memang juga ini sudah banyak juga dilakukan di anak-anak di banyak negara lainnya, komunikasi melalui game online gitu. Baik Mas Heru, Mas Kawian, ini semoga sama-sama bisa dipahami oleh para orang tua, masyarakat begitu ya. Apalagi anak-anak, mungkin ada yang menonton juga, begitu penting, sangat penting anak-anak bisa memainkan game sesuai dengan umur mereka, dan juga sangat penting pula orang tua menjadi pendamping para anak-anaknya ini agar tidak timbul sifat-sifat agresif tadi apalagi sampai melakukan aksi kejahatan ataupun pembunuhan seperti yang kita simak barusan. Terima kasih Mas Heru, Mas Kawian, selamat pagi, salam sehat. Terima kasih, semoga anak-anak kita tetap terlindungi ya. Karena anak-anak kita adalah generasi. Baik, terima kasih.